Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang dibimbing oleh Pak Zainal Arifin. Baik, kita langsung saja. Dengan tema tugas akhir kami yaitu optimasi rute wisata dalam 1 hari atau bisa dibilang city tour. Nah, dari pendahuluan ini, saya akan menjelaskan bahwa perkembangan sektor pariwisata di era digital saat ini membuat akses terhadap informasi lokasi wisata itu semakin mudah dijangkau melalui layanan peta digital. Kondisi ini memberikan kenyamanan bagi wisatawan, namun juga menimbulkan tantangan baru, yaitu pengguna sering mengalami kesulitan dalam menentukan urutan rute perjalanan yang paling efisien ketika ingin mengunjungi banyak destinasi dalam satu waktu. Masalah yang klasik ini sering menyebabkan pemborosan waktu di jalan dan bahkan biaya bahan bakar yang membengkak karena rute yang tidak teratur. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan rekomendasi urutan rute secara otomatis dan akurat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah permodelan masalah ke dalam Traveling Salesman Problem atau disingkat TSP. Masalah ini bekerja dengan mencari tingkat efisiensi perjalanan dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan fitur jarak atau waktu tempuhnya. Dalam konteks wisata, setiap destinasi direpresentasikan sebagai titik atau vektor koordinat. Ketika wisatawan menentukan daftar lokasi yang ingin dikunjungi, sistem akan menghitung kombinasi jalur untuk menghasilkan total jarak tempuh terpendek. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengembangan program optimasi rute menggunakan algoritma pembanding diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan wisatawannya. Selain itu, penerapan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teknik optimasi dapat digunakan dalam pengolahan data lokasi secara nyata atau real time. Metode dasar. Yang pertama, konsep optimasi jalur. Penyusunan sistem optimasi rute ini didasari oleh adaptasi konsep kemiripan vektor atau vector similarity yang dimodifikasi untuk mengukur tingkat kedekatan geografis antar lokasi wisata. Dalam sistem komputasi modern, setiap destinasi wisata tidak lagi hanya dipandang sebagai nama lokasi, melainkan direpresentasikan dalam bentuk fitur numerik berupa koordinat posisi agar dapat diproses secara matematis. Jika pada sistem rekomendasi musik digunakan algoritma Gaussian similarity untuk mengukur kemiripan fitur audio berdasarkan arah vektornya, maka pada optimasi rute ini fokus beralih pada penghitungan jarak antar titik untuk menentukan bobot efisiensi. Setiap lokasi wisata berfungsi sebagai objek yang memiliki sejumlah fitur numerik, di mana skor jarak yang dihasilkan akan menjadi parameter utama bagi sistem untuk menentukan beberapa dekat karakteristik posisi dua objek tersebut. Dengan membandingkan nilai-nilai koordinat ini, algoritma dapat memetakan pola perjalanan yang paling logis sehingga sistem mampu menentukan rute mana yang memiliki tingkat hambatan terkecil untuk Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma brute force. Jadi algoritma brute force ini merupakan pendekatan penyelesaian masalah secara menyeluruh yang bekerja dengan cara mengevaluasi setiap kemungkinan rute yang tersedia tanpa terkecuali. Dalam konteks TSP, tujuan wisata, algoritma ini secara sistematis menghasilkan seluruh permutasi urutan kunjungan dari lokasi awal melewati semua destinasi hingga kembali ke titik asal. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya dalam memberikan jaminan penemuan rute terpendek secara mutlak atau optimal global. Karena tidak ada satupun kombinasi jalur yang dilewatkan dalam perhitungan, namun karakteristik brute force memiliki keterbatasan yang sangat signifikan pada aspek efisiensi waktu karena memiliki kompleksitas waktu faktorial dengan rumus seperti ini. Hal ini berarti setiap penambahan satu lokasi wisata baru akan meningkatkan beban komputasi secara eksponensial sehingga meskipun memberikan hasil yang sangat akurat, algoritma ini menjadi tidak sangat praktis untuk digunakan pada sistem dengan jumlah destinasi wisata yang sangat besar karena akan menyebabkan waktu eksekusi yang sangat lama bagi komputer. Saya akan menjelaskan algoritma greedy. Jadi sebagai solusi alternatif untuk menangani kelemahan pada sisi kecepatan, digunakan algoritma greedy ini dengan strategi nearest neighbor yang mengedepankan efisiensi waktu di atas akurasi mutlak. Prinsip kerja algoritma konsekuensi atau kemungkinan rute secara keseluruhan. Di masa depan, penempatan sistem akan melakukan pencarian linear untuk mengidentifikasi destinasi mana yang memiliki jarak paling pendek dari posisi saat ini dan langsung menetapkannya sebagai tujuan selanjutnya. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang jauh lebih ringan, yakni O(n²).
yang memungkinkannya memberikan hasil rekomendasi rute dalam waktu yang sangat singkat meskipun ukuran data meningkat secara signifikan. Meskipun metode ini memiliki risiko terjebak dalam solusi suboptimal, di mana rute yang itu hal yang sangat sulit anjing. Sulit. sangat ideal untuk implementasi pada aplikasi navigasi wisata yang membutuhkan respon cepat dan instan bagi pengguna. Lalu kita masuk ke implementasi dan hasil. Implementasi program. Jadi kita mempunyai suatu data set, yaitu kita beri nama dataset wisata.python. Jadi di sini mendefinisikan kelas lokasi wisata yang menampung atribut nama dan koordinat, ya XY. Di dalam file ini juga terdapat fungsi hightense, fungsi sebagai pengukur jarak antar titik atau menggantikan peran consensuality pada masalah rekomendasi. Nah, di sini ada kelasnya, yaitu kelas lokasi wisata dan fungsinya. Lalu langkah kedua, algoritma brute force, atau ya kita beri nama algoritma brute force.python. Mengimplementasikan pencarian menyeluruh menggunakan fungsi hypertext permutation untuk mengcover seluruh pengguna. Ini adalah kodenya. Di sini untuk mengecek semua kemungkinan permutasi dengan rumus n kurang 1. Lalu algoritma greedy yang kita beri nama sebagai algoritma greedy.python mengimplementasikan logika nearest neighbor, di mana sistem secara iteratif memilih lokasi terdekat dari posisi saat ini tanpa melakukan evaluasi terhadap seluruh kombinasi rute. Misalkan dari sini kita mulai dari hotel. Rumusnya adalah awal sama dengan sekarang, rute sama dengan awal, dengan total jarak itu 0, yaitu titik awal. Lalu di sini akan mencari lokasi terdekat dari posisi saat ini, yaitu greedy choice. Lalu setelah itu bisa dikembalikan ke hotel. Sebagai pengatur alur eksekusi, jadi menguat dataset wisata, kami memasukkan ada beberapa wisata yang ada di Batu seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan lain-lain. Dan itu untuk melakukan benchmarking waktu menggunakan model time serta menampilkan perbandingan hasil akhir dari kedua algoritma. Jadi untuk codingannya seperti ini, kita menggunakan 8 contoh destinasi wisata. Yang pertama ada alun-alun Kota Batu, lalu Jatim Park 1, kemudian Museum Angkut, Batu Naik Spektakular, Jatim Park 3, Selekta, Coban Rondo, dan Eco Green Park. Jadi 8 ini dataset yang kami gunakan. Lalu kita juga menginput langsung jaraknya dari destinasi wisata ke destinasi wisata yang lain. Lalu selanjutnya masuk ke hasil program. Nah, ini setelah dijalankan programnya akan menampilkan output seperti ini. Jadi dataset yang berhasil dimuat ada 8 lokasi, dan untuk hasil dari algoritma brute force-nya, rute yang pertama adalah dari alun-alun Kota Batu, lalu menuju ke Batu Naik Spektakular, menuju ke Jatim Park 3, lalu ke Eco Green Park, Jatim Park 1, Museum Angkut, Selekta, Coban Rondo, dan terakhir kembali lagi ke alun-alun Kota Batu. Dan ini mendapat total jarak tempuhnya 32,83 km. Lalu untuk hasil dari algoritma greedy berawal dari alun-alun Kota Batu, lalu menuju ke Jatim Park 1, ke Eco Green Park, selanjutnya ke Batu Naik Spektakular, Jatim Park 3, Museum Angkut, Selekta, Coban Rondo, dan kembali lagi ke alun-alun Kota Batu, dan mendapat total jarak tempuh yaitu 35,23 km. Nah, untuk analisis performanya, brute force lebih akurat sebesar 2,40 km dibandingkan greedy. Nah, berdasarkan pengujian terhadap 8 lokasi wisata di Kota Batu, program berhasil memberikan output berupa rute perjalanan beserta lokal jarak tempuhnya. Jadi dibuktikan tadi algoritma brute force itu lebih cepat daripada algoritma greedy. Untuk analisisnya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ada beberapa poin penting. Yang pertama,
analisis performa waktu dan eksekusi. Jadi melalui perbandingan benchmarking waktu, terlihat bahwa perbedaan antara kompleksitas waktu dari algoritma brute force dan kompleksitas pada algoritma greedy. Meskipun pengujian dilakukan hanya pada 8 lokasi, algoritma brute force membutuhkan waktu ribuan kali lebih lama dibandingkan greedy. Hal ini dikarenakan brute force harus mengecek sebanyak 7 atau 7 faktorial atau 5040 kombinasi root. Jika jumlah lokasi wisata ditambah menjadi 12 atau 15 titik, mungkin brute force akan mengalami exponential explosion, di mana waktu komputasi akan meningkat sangat tajam hingga hitungan menit atau bahkan jam. Sementara greedy tetap mampu memberikan hasil dalam waktu di bawah 1 detik. Selanjutnya yang kedua, untuk analisis akurasi jarak. Dari sisi akurasi, brute force selalu berhasil menemukan rute terpendek mutlak. Hal ini sangat krusial jika tujuan utama sistem adalah menghemat biaya bahan bakar secara maksimal. Nah, di sisi lain, algoritma greedy terkadang memberikan hasil rute yang tadi sedikit panjang. Dan hal ini terjadi karena greedy hanya mengambil keputusan terbaik di setiap langkah lokal tanpa mempertimbangkan rute sisanya. Sebagai contoh, saat berada di pusat kota Batu, greedy mungkin memilih ke lokasi terdekat, meskipun sebenarnya lokasi tersebut lebih baik dikunjungi pada akhir wisata. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan dalam skenario nyata. Algoritma greedy sangat unggul jika diimplementasikan pada aplikasi mobile yang membutuhkan respon cepat bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan. Namun, jika sistem digunakan untuk perancangan logistik atau tour agent perjalanan yang memiliki banyak titik perberhentian, kelemahan greedy dalam hal akurasi bisa menyebabkan kerugian kumulatif jarak tempuh karena jaraknya yang lebih lambat atau lebih jauh dibandingkan menggunakan algoritma brute force. Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna antara kecepatan komputasi atau kecepatan rute. Lanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil desain, implementasi, dan pengujian yang telah kami lakukan terhadap sistem, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebuah algoritma sangat bergantung pada keseimbangan antara akurasi hasil dan efisiensi waktu komputasi. Algoritma brute force terbukti memberikan hasil yang paling akurat dengan menjamin penemuan rute terpendek mutlak karena mengevaluasi seluruh kemungkinan kombinasi jalur perjalanan. Namun, keunggulan akurasi ini harus dibayar dengan biaya komputasi yang sangat tinggi akibat kompleksitas waktu faktorial yang menyebabkan algoritma ini menjadi tidak praktis untuk digunakan pada skala data yang besar atau aplikasi yang membutuhkan respon instan. Nah, sebaliknya, algoritma greedy dengan pendekatan nearest neighbor dapat menawarkan efisiensi waktu yang sangat signifikan melalui kompleksitas ON kuadrat. Meskipun rute yang dihasilkan bersifat suposisional atau terkadang bisa sedikit lebih panjang dibandingkan hasil dari algoritma brute force. Nah, kecepatan eksekusinya yang hampir instan membuat algoritma secara keseluruhan studi kasus ini menunjukkan bahwa untuk optimasi rute sehari-hari di Kota Batu, pendekatan greedy memberikan rasio manfaat yang lebih baik antara kecepatan pemrosesan dan kualitas rute yang dihasilkan dibanding dengan metode pencarian yang menyeluruh atau brute force. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.